Oke. Sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah, Bu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman RM. Oke, terima kasih ya. Selamat siang teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas praktikum mengenai neraca analitik. Jadi untuk di pertemuan sebelumnya dengan saya itu kita sudah bahas tentang alat gelas. Jadi kita mengenal dulu nih alat-alat apa saja yang digunakan dalam praktikum, misal tabung reaksi, kemudian gelas kimia dan segala macam. Nah, sekarang kita beralih ke alat alat pengukuran yang sifatnya kuantitatif. Jadi kuanti, ada jumlahnya, ada angkanya. Yang pertama itu ada neraca analitik. Jadi kita langsung menjurus ke neraca analitik digital. Itu yang memang biasa digunakan di laboratorium sekarang ya, pada umum. Jadi kebanyakan sudah nggak pakai lagi yang namanya neraca yang teknik seperti itu. Atau yang dengan yang neraca dua lengan itu juga sudah sedikit yang pakai kalau untuk di laboratorium kesehatan. Beda lagi dengan mungkin laboratorium fisika atau kimia itu perlu mempelajari atau perlu adanya neraca-neraca yang manual seperti itu yang tingkat ketelitiannya itu cukup rendah dibandingkan dengan neraca digital analitik. Kalau neraca digital analitik kan ketelitiannya sudah tinggi. Jadi memang diperuntukkan untuk terutama untuk laboratorium kesehatan untuk menimbang padatan, cairan juga sebenarnya bisa gitu. Jadi tujuan praktikum kita kali ini nanti tujuan ini adalah yang akan teman-teman bahas. Jadi di laporan tujuannya ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi neraca analitik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan neraca analitik. Di sini nanti seperti biasa ada video pembelajaran mengenai pengoperasian neraca analitik dan juga kalibrasinya. Tapi teman-teman nanti cukup membahas atau cukup nanti menjawab tujuannya itu hanya dua, yaitu fungsi neracanya dan mengoperasikannya itu tahapannya bagaimana. Nanti teman-teman bisa lihat videonya nanti ya. Nah, kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Pengukuran. Jadi karena kita bahas neraca analitik, otomatis kita membahas tentang yang namanya pengukuran. Secara umum pengukuran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai suatu besaran. Itu adalah pengukuran secara umum. Gitu. Mau mengukur panjang suatu benda, mau mengukur dalam artian menimbang berat suatu benda atau massa suatu benda, kemudian mau mengukur lebar, tinggi, itu yang namanya pengukuran. Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai suatu besaran, gitu. Ada satuannya itu yang namanya satuan nasional maupun satuan internasional. Itu nanti berlaku secara baku maupun tidak baku, gitu. Kita kerucutkan lagi karena kita membahas tentang neraca, otomatis kita membahas tentang kegiatan penimbangan atau menimbang benda. Apa sih menimbang benda itu? Menimbang benda adalah menimbang sesuatu yang tidak memerlukan tempat dan biasanya tidak digunakan pada reaksi kimia. Jadi ini sifatnya umum, jadi biasanya nggak digunakan dalam reaksi kimia. Entah kita menimbang beras, itu kan namanya menimbang benda gitu, bukan yang dimaksudkan untuk yang kegiatan laboratorium, itu menimbang benda. Beda lagi dengan menimbang zat. Kalau menimbang zat adalah menimbang zat kimia yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat larutan atau akan direaksikan, gitu ya. Jadi kegiatan menimbang ini memang merupakan tahapan paling penting dalam analisis kuantitatif yang sering dilakukan di laboratorium. Jadi balik lagi, kalau mau menghitung atau mengukur atau kita butuh analisis kuantitatif, kita perlu mendapatkan volume larutan sekian mili atau volume kita dari campuran sampel A dengan reaksi B atau reaksi A, kita harus mendapatkan sampai dengan volume misal 10 mili. Kita perlu menimbang dulu nih, kita perlu mengukur dulu nih, atau kita harus memadatkan
misal gula gitu, kita mau bikin larutan gula, otomatis gulanya harus ditimbang dulu nih. Nah, itu merupakan bagian paling penting dalam analisis kuantitatif menimbangnya, karena harus valid, karena kita butuh angka yang pasti, angka yang nggak berubah-ubah gitu. Karena kalau beratnya bertambah, otomatis itu akan berpengaruh ke senyawa tadi atau larutan yang kita buat gitu. Kemudian jenis alat timbangan di laboratorium itu berbeda-beda, sudah pasti. Dari neraca aja, neracanya sudah bermacam-macam. Ada yang manual, ada yang sudah digital, ada yang analitik. Kalau analitik kan ada analitik digital, ada yang teman-teman juga biasa mungkin nanti akan mengetahui kalau sambil baca-baca referensi, itu ada neraca teknik seperti itu. Itu banyak macamnya. Neraca lengan gitu, itu merupakan bagian dari neraca yang manual atau tradisional gitu. Kemudian kegiatan penimbangan itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan nilai suatu besaran massa. Jadi kalau kita menimbang sesuatu nih, menimbang khususnya menimbang suatu zat maupun dia bentuknya bisa padat atau kristal ataupun cair, itu adalah kita tujuannya untuk mendapatkan suatu besaran massa atau berat, ya. Beda massa dengan massa jenis, itu beda. Kemudian data yang diperoleh dari penimbangan itu merupakan data estimasi gitu. Biasanya memang ada tingkat kesalahan itu berapa persen seperti itu kan. Itu adalah termasuk estimasi. Jadi masih ada keraguan di situ, masih ada 0,000 berapa persennya itu masih merupakan keraguan. Nah, ini nanti bisa diakali atau diselesaikan dengan sistem yang namanya kalibrasi gitu. Makanya alat itu kalau misalnya sudah cukup lama tidak dioperasikan atau misalnya hari ini mau pakai sedangkan terakhir dipakai itu kemarin gitu, harus dikalibrasi dulu gitu. Atau per berapa minggu itu ada jadwal dikalibrasinya dulu supaya alatnya memang benar-benar memberikan hasil yang dengan ketelitian yang tinggi gitu. Khususnya untuk neraca digital analitik ini. Kemudian kita ke neraca. Neraca secara umum itu merupakan suatu alat timbang yang digunakan untuk menimbang suatu zat, benda, bahan, atau unsur dengan skala tertentu. Itu neraca secara umum. Kalau secara khusus, itu merupakan sebuah alat yang terdiri dari besi, kuningan, logam, yang terdapat jarum penunjuk, skala, tombol pengatur yang digunakan untuk menimbang, menghitung, serta mengetahui besar sebuah berat suatu barang atau zat dalam ukuran kecil. Ini contoh neraca yang mungkin teman-teman sudah sering lihat di lab-lab fisika, lab kimia, itu pasti ada neraca yang tradisional seperti ini, gitu, neraca dua lengan. Ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi melihatnya, dan ini memang butuh kalau pakai neraca ini butuh kitanya sendiri sebagai penggunanya, itu ketelitiannya juga harus harus tinggi kitanya, karena alatnya ketelitian itu ketelitian yang rendah gitu. Makanya ini kurang bisa valid ketika ada di laboratorium khususnya untuk di bidang kesehatan itu, khususnya untuk analis. Kemudian ini ada tabel. Di sini ada jenis neraca dengan daya muat maksimumnya serta kepekaannya. Jadi ada neraca yang namanya neraca teknis, ada yang namanya neraca analitis, ada yang namanya neraca semi mikro, ada yang namanya neraca mikro. Nah, masing-masing jenis ini sebenarnya masih banyak lagi jenisnya, ini hanya beberapa saja. Kemudian masing-masing neraca ini sebenarnya punya daya muat maksimum atau beban maksimum yang boleh ditimbang gitu. Kalau neraca teknis maksimumnya hanya 1 kg. Beda dengan neraca analitis yang maksimumnya mungkin hanya sampai 250 gram gitu. Nah, kalau misalnya salah satu dari 4 ini digunakan untuk menimbang, kemudian melebihi daya muat maksimumnya, itu otomatis akan menghasilkan penyimpangan atau kesalahan. Jadi otomatis ketepatan neracanya itu akan berubah gitu. Ketepatan neracanya itu jadi nggak tepat gitu, jadi salah. Jadi perhitungannya dari neracanya itu akan salah karena dia melebihi daya muat maksimumnya. Misal
neraca analitis itu daya maksimumnya kalau berdasarkan tabel ini hanya 250 gram. Kita ternyata menimbang 255 atau bahkan 300 gram. Itu otomatis menghasilkan penyimpangan atau kesalahan. Jadi nanti ketepatannya itu jadi nggak valid gitu. Hasilnya pun jadi nggak valid gitu ya. Nah, kepekaan suatu neraca itu merupakan berat atau perubahan berat yang terkecil yang masih dapat diamati dengan neraca gitu. Jadi hasilnya tadi, beratnya tadi itu kalau misalnya melebihi daya muat maksimum otomatis akan berubah. Itu lebih menghasilkan penyimpangan atau kesalahan atau error gitu. Jadi sebaiknya memang dilihat dulu nih jenis neracanya apa, kemudian dilihat dulu daya muat maksimumnya itu berapa sih gitu. Kalau misalnya tidak lebih dari 500 gram, ya berarti jangan menimbang lebih dari 500 gram, karena itu akan mendatangkan atau menghasilkan kesalahan. Jadi bukan data yang kita peroleh, bukan perhitungan berat yang sebenarnya yang kita mau, yang kita dapatkan nanti, malah nanti berupa kesalahan penimbangan. Gitu ya. Kemudian, ini jenis-jenis neraca. Jadi dari sini tadi, dari tabel ini, kita bahas di sini ada beberapa. Yang pertama ada neraca teknik atau neraca mekanik. Ini neraca yang terdiri atas 3 batang skala. Jadi batang pertamanya itu berskala ratusan gram, kemudian batang keduanya berskala puluhan gram, batang ketiganya berskala satuan gram. Jadi dari skala ratusan, puluhan, dan juga satuan. Fungsinya sama semuanya, adalah untuk mengukur massa suatu benda dalam praktik laboratorium. Tinggal tingkat ketelitiannya ini nih yang membuat jenis-jenis neraca itu berbeda nanti hasilnya gitu. Kita butuh yang tingkat ketelitiannya tinggi atau yang ketelitiannya rendah itu bisa ditoleransi gitu. Tinggal tujuan kita apa, kebutuhan kita apa. Kalau untuk tenaga kesehatan, lebih khususnya lagi seorang ATLM, itu pasti membutuhkan yang tingkat ketelitiannya itu sangat tinggi, gitu, yang cukup tinggi. Kalau misalnya menggunakan neraca mekanik atau neraca tradisional itu sudah tidak disarankan. Makanya disarankannya adalah menggunakan neraca analitik yang digital, gitu, karena itu merupakan jenis neraca dengan tingkat ketelitian yang tinggi, yang memang sudah sesuai standar, gitu ya. Fungsinya itu sama semua, lagi-lagi untuk mengukur massa benda dalam praktik laboratorium. Prinsipnya, membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Gitu. Anak timbangan ini nanti ada seperti teman-teman kalau misalnya lihat di pasar itu kan ada anak timbangan tuh beberapa macam, ada yang 1 kilo, 500 gram itu kan anak timbangan. Nah, di neraca itu juga sebenarnya ada gitu. Biasanya anak timbangan kalau di neraca teknik itu termasuk untuk mengoperasikan neraca mekaniknya atau neraca tekniknya. Kalau misalnya untuk kalibrasi juga bisa nanti dikalibrasi dengan anak timbangan itu, tergantung parameter yang mau digunakan, mau 5 gram, 50 gram, 15 gram, itu nanti ada. Nanti ada videonya dengan menggunakan kalibrasi dengan anak timbangan. Gitu. Nah, ini kan di sini dikatakan, biasa digunakan untuk penimbangan dengan tingkat ketelitian yang sedang. Jadi kalau misalnya nggak butuh data-data yang valid-valid banget deh, kalau misalnya baru uji coba gitu, itu mungkin nggak apa-apa menggunakan neraca teknik atau mekanik. Tapi kalau sudah misalnya berhadapan dengan sampel gitu, yang memang kita benar-benar nih untuk misal di lapangan atau di dunia kerja, kalau misalnya dengan neraca teknik mungkin baru latihan aja nih gitu, takut nanti ada kesalahan. Nah, kalau misalnya eksekusi yang sebenarnya itu memang disarankan menggunakan neraca digital analitik gitu ya. Nah, kemudian ini adalah persyaratan neraca yang baik secara umum ya. Jadi neraca harus punya ketelitian yang baik. Salah satunya adalah neraca analitik yang digital. Neraca digital analitik, neraca analitik digital sama saja. Nah, itu harus punya ketelitian yang baik. Ketelitian yang baik itu maksudnya nilai ketelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan, valid sifatnya gitu, nggak berubah-ubah. Makanya di sini juga ditulis neraca itu sifatnya harus stabil hasilnya nanti. Kemudian harus peka gitu. Jadi ini secara umum syarat neraca yang baik adalah seperti ini.
Nanti teman-teman biasa temukan ini adalah di neraca digital tadi. Kemudian kita ke neraca analitik. Fungsinya apa? Sama aja. Jadi secara umum semua itu sama. Berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Ya, lagi-lagi memang untuk tujuannya adalah menimbang bahan atau benda, suatu zat, untuk nantinya kita mendapatkan massa suatu benda itu melalui suatu kegiatan namanya penimbangan. Bahan yang ditimbang biasanya berbentuk padatan atau kristal, tapi ada juga yang berbentuk cair. Jadi cairan juga sebenarnya bisa ditimbang. Nanti menggunakan pipet tetes biasanya. Nanti di atas timbangan itu tempat menaruh sampelnya, biasanya pakai gelas arloji. Nanti dilihat satuannya dikonversikan dari liter ke gram dibuat, atau dari liter ke miligram, itu bisa. Nanti kan ada pilihannya satuannya, tinggal kita konversi secara manual bisa, jadi butuhnya berapa gitu. Nanti tinggal menaruhkan cairannya itu bisa dengan glass beaker ataupun kaca arloji. Itu biasanya ditimbang dulu kaca arlojinya, kemudian di re-zero atau di tare itu, kemudian nanti supaya nilainya itu 0 semua, 0,000. Nah, baru nanti kita tetesin cairannya. Kita mau seberapa sih gitu. Nanti bisa dengan menggunakan pipet tetes gitu ya. Itu biasanya untuk cairan yang sedikit biasanya. Kalau banyak ya kenapa harus ditimbang, kan ada yang namanya pipet ukur ataupun pipet volume. Kita bisa menggunakan itu. Kemudian neraca analitik merupakan alat timbang dengan ketelitian yang tinggi karena sampai 4 desimal di belakang koma. Iya, benar. Karena semakin banyak desimalnya, itu semakin menunjukkan ketelitian suatu alat gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang sudah terbiasa dengan alat ini, mungkin di SMA sudah sering lihat atau sudah sering menimbang. Kemudian yang sudah bekerja juga sering untuk misalnya persiapan sampel ataupun menggunakan bahan-bahan untuk pelarut atau reaksi, itu kan ada yang ditimbang dulu. Nah, itu kan bisa dilihat di displaynya 0,0000 itu sampai 4 angka di belakang koma, jadi 4 desimal. Itu menunjukkan bahwa ini merupakan alat dengan tingkat ketelitian yang tinggi gitu. Jadi nggak hanya cuma 1 angka di belakang koma, nggak hanya 1 desimal, tapi 4, karena itu menunjukkan ketelitiannya. Ada 2 jenis, ada analitik tradisional, ada digital. Nah, yang mau kita bahas adalah yang digital, yang teman-teman nanti akan sering temukan ketika sudah bermain-main di labnya, bermain-main di lapangan. Kalau ATLM kan berarti lahannya adalah laboratorium, jadi pasti akan sering bertemu dengan neraca analitik digital. Itu alatnya seperti ini, pasti teman-teman juga sudah sering lihat. Ada penutupnya, kanan dan kiri, ini nanti bisa digeser, atas juga bisa. Ini sebenarnya bisa dibersihkan juga dengan kuas, biasanya ada bawaan dari sini, ataupun kuas biasa atau tisu juga bisa. Nah, neraca analitik digital merupakan alat penghitungan satuan massa suatu benda dengan teknik digital, dan tingkat ketelitian mencapai 0, ini sebenarnya kurang ya, ada 4, karena ada 4 desimal. Tadi yang sudah saya bilang, 4 desimal di belakang koma. Kemudian membantu mengukur berat serta kalkulasi secara otomatis. Ya, secara otomatis, karena ketika kita menimbang otomatis keluar, otomatis terhitung. Secara valid kita tunggu sebentar sampai dia stabil, itulah hasil dari kita menimbang si benda tersebut, atau si zat tersebut, atau sampel tersebut. Gitu. Sifatnya lebih akurat, presisi, kemudian akuntabel, dan tingkat ketelitiannya tinggi, hingga 4 angka di belakang koma. Memiliki penutup pada ketiga sisinya yang terbuat dari kaca. Kemudian, syarat menimbang yang baik. Ini mungkin harusnya semua harus bisa mengetahui ini, karena syarat menimbang yang baik itu akan berpengaruh terhadap hasil timbangannya ini tadi, gitu. Supaya memperoleh hasil yang benar-benar diinginkan, berat massa yang benar-benar diinginkan, misal butuh massa sebanyak atau berat benda itu sebanyak 5 gram, kita
harus benar-benar bisa mendapatkan 5 gram ini, kita ada syaratnya gitu loh. Dan salah satunya syaratnya itu juga bisa ada hubungannya dengan perawatan si neracanya ini. Kalau neracanya ini dirawat dengan baik, ada perawatannya, kemudian rutin untuk dikalibrasi, itu otomatis neraca akan menghasilkan perhitungan atau penimbangan dengan hasil yang valid atau yang hasilnya itu bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi syarat menimbang yang baik, ini juga teman-teman bisa sebenarnya cari di internet, ini banyak. Neraca harus diletakkan secara mendatar di atas meja dan tidak dapat bergetar. Jadi mejanya itu harus ajek ya, nggak boleh goyang-goyang. Kalau misalnya meja yang kakinya nggak rata, itu nggak bisa untuk tempat menaruh atau meletakkan neraca. Biasanya kalau meja-meja di laboratorium itu kan sudah keramik ya, jadi neracanya itu sudah ajek di situ, nggak pindah-pindah, karena memang butuh tempat yang itu benar-benar datar dan tidak bergerak kanan kiri. Jadi memang sudah ajak, nggak melewat sana sini seperti kalau ini kan, ini di sini ada kursi kuliah nih, ini kan masih goyang-goyang, nggak bisa kalau neraca ditaruh di atas ini gitu, karena itu akan berpengaruh pada hasilnya si benda yang akan kita hitung beratnya tadi gitu. Tidak langsung terkena cahaya matahari, tidak dekat dengan sumber panas, harus bebas dari bahan yang mudah menguap dan juga korosif. Ingat, ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi jangan misalnya dekat dengan cairan misal H2SO4 pekat atau HCl pekat, itu jangan ditaruh di dekat neraca. Gitu. Kemudian kalau neracanya ini lagi nggak dipakai, ini tidak sedang digunakan, itu harus dalam keadaan terkunci atau lock. Jadi kalau misalnya udah selesai, itu kita off-kan lagi, kemudian kita bersihkan, kita tutup semua penutupnya itu, 3 sisi itu kita tutup semua, supaya nggak ada benda-benda yang masuk yang nggak terlihat nih, yang dari bawaan dari mungkin angin segala macam, itu kan ada debu segala macam ya, ukurannya bisa terlihat maupun tidak, itu kan mempengaruhi dari neracanya itu tadi. Makanya kalau misalnya sudah nggak digunakan, kita off-kan semuanya, kita lock dalam keadaan terkunci. Gitu. Kemudian penimbangan dilakukan dalam keadaan tertutup. Jadi ketika menimbang, itu semua yang pintu-pintunya tuh samping kanan kirinya yang bisa dibuka, yang di adjustable, jadi bisa dibuka lebar atau sempit, terserah maunya kita seberapa, itu harus ditutup kalau kita mau nimbang. Jadi tutup dulu, supaya nggak ada pengaruh dari udara dari luar gitu ya, untuk mempengaruhi si berat sampel atau benda yang mau kita timbang beratnya gitu. Kemudian dalam menimbang zat sebaiknya dalam botol timbang gitu, itu untuk zat yang mengalami perubahan di udara, atau bisa juga dengan gelas arloji gitu. Ada botol timbang, nanti kayaknya ada di video pembelajarannya, video praktikumnya, ataupun menggunakan gelas arloji itu juga bisa. Gitu. Gelas arloji kan kita sudah bahas ya di perkuliahan maupun di praktikum tentang alat-alat gelas yang sudah teman-teman lihat, ada banyak ukurannya. Jadi ada yang sesuai dengan timbangan di tempat untuk menaruh sampel di neraca analitik tadi gitu. Nggak perlu gelas arloji yang lebar-lebar atau yang diameternya cukup besar, tergantung dari kebutuhan si bendanya tadi gitu. Tapi jangan lupa nanti gelas arlojinya kalau di video itu harus ditimbang dulu. Memang seperti itu supaya kita nggak salah untuk menghitung atau menimbang berat dari sampel yang kita mau tahu beratnya berapa gitu. Jadi semua harus dihitung dulu, harus di re-zero dulu gitu. Kemudian neraca ini menimbang tidak melebihi daya muat maksimum. Seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau misalnya melebihi daya muat maksimumnya, otomatis itu akan lebih merujuk kepada tingkat kesalahan, atau itu berupa kesalahan, atau nanti malah nggak valid hasilnya gitu. Yang namanya kalau over capacity, overload itu kan nggak bagus di mana-mana gitu, termasuk di neraca. Itu akan merusak dari sistem neracanya itu gitu. Kemudian neraca tidak terkotori saat penimbangan. Jadi sebelum menimbang, biasanya harus dibersihkan dulu dengan kuas. Gitu. Setelah menimbang, itu juga dibersihkan dengan kuas pinggirannya.
Tapi dibersihkan itu dalam keadaan off, jadi nggak mempengaruhi beratnya itu tadi. Jadi sebelum kita hidupkan, sebelum kita tekan on off-nya itu, kita bersihkan dulu, baru nanti kita on-kan, terus kita masukkan sampelnya tadi. Gitu. Kemudian, bila suhu benda berbeda dengan suhu di sekitar neraca, tunggu sampai suhu sesuai. Kemudian bisa melakukan penimbangan. Gitu. Biasanya memang di sekitar itu ada termometernya, termometer untuk mengukur suhu ruang gitu. Jadi memang harus sesuai. Kalau misalnya mau kalibrasi atau higrometer juga bisa. Biasanya kalau mau kalibrasi itu juga di sekitar di ruangan itu kita juga harus menghitung suhunya. Dilihat dulu dengan tekanan berapa, dengan suhu berapa kita melakukan kalibrasi itu gitu. Karena memang berpengaruh suhu terhadap penghitungan atau penimbangan menggunakan neraca analitik. Kemudian setelah selesai menimbang, kembalikan dalam keadaan nol. Ya, nanti kita ke tombol TER atau ReZero itu untuk mengembalikan ke angka nol. Untuk bagian neraca analitik, ini ada yang namanya piringan timbangan. Jadi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan ditimbang. Dapat dibersihkan dengan kuas atau tisu. Jadi yang ini kan namanya piringan timbangan gitu. Itu tempat kita untuk meletakkan sampel nanti. Itu di situ. Kemudian itu bisa dibersihkan dengan kuas atau tisu yang sudah tadi saya bilang supaya nggak mempengaruhi berat yang mau kita ukur nih, berat sampel yang mau kita ukur nggak ada sesuatu yang mengganggu di piringan timbangan itu supaya nggak pengaruh ke beratnya tadi. Kalau misalnya nggak dibersihkan dulu, dalam keadaan kotor, otomatis berat dari sampelnya itu akan bertambah, padahal itu bukan berat sampelnya, tapi berat dari kotoran-kotoran yang ada di piringan timbangan itu. Gitu. Jadi kita bisa bersihkan dengan kuas maupun tisu. Kemudian anak timbangan. Nah, anak timbangan ini merupakan suatu bahan yang biasa digunakan dalam kalibrasi neraca analitik dengan bobot yang sudah diketahui. Yang saya tadi sudah bilang, nanti anak timbangan ini ada banyak variasi beratnya. Ada yang 15 gram, 50 gram, itu ada. Fungsinya biasanya digunakan dalam kalibrasi neraca. Gitu. Nanti ada videonya untuk mengkalibrasi. Teman-teman bisa lihat ada 2 video di sini. Jadi yang pertama, video menggunakan neraca analitik digital. Yang kedua adalah kalibrasi neraca analitiknya. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga itu ada water pass. Water pass itu seperti mata ikan, tergantung mereknya sebenarnya, merek neracanya. Biasanya ada di depan neraca. Sebentar, kalau di gambar ini, nah tadi. Ini kayaknya ada di, kalau nggak depan, di belakang, saya nggak kelihatan kalau ini. Sepertinya ini ya, water pass-nya ya. Kalau nggak salah ini. Jadi kayak mata ikan, itu memang harus water pass-nya itu posisinya di tengah-tengah. Kalau nggak di tengah-tengah, itu neraca jangan kita gunakan dulu. Kita atur dulu water pass-nya. Biasanya pengaturannya itu ada di dekat kaki neracanya itu, kita bisa putar untuk bisa nantinya sesuai si water pass itu ada di tengah-tengah. Seperti mata ikan itu, nanti harus letaknya di tengah-tengah supaya neracanya itu bisa kita gunakan untuk menimbang dengan baik dan menghasilkan atau memperoleh hasil yang tepat atau valid. Kemudian ini water pass fungsinya untuk mengetahui dan mengatur posisi piringan timbangan pada neraca analitik. Ya. Kemudian ada tombol pengaturan, ada ReZero, ada mode-nya. Mode ini biasanya juga ada mode ininya satuan pengukurannya gitu. Kalau ada yang karat, ada yang miligram, ada yang gram, ada memang neraca yang menyediakan mode untuk merubah satuan-satuan itu ada yang enggak, ada yang memang itu khusus untuk gram saja atau miligram saja gitu, atau hanya 2 gitu, tergantung jenis neracanya, mereknya itu. Kecanggihan ya ini kalau misalnya merujuknya canggih mana nih, bisa ada satuannya apa aja gitu. Kemudian ada tombol on off, itu seperti biasa. Tombol on off memang di semua alat selalu ada untuk menghidupkan dan juga mematikan gitu. Kalau ReZero ini biasanya ada yang tombolnya namanya ReZero, ada yang saya lupa, tare tulisannya. Ini sepertinya fungsinya sama
seingat saya fungsinya sama. Jadi untuk membuat si beratnya, misalnya itu kita mau menimbang gulanya kita taruh di gelas arloji. Pertama kan kita taruh gelas arlojinya dulu di atas piringan timbangan. Itu kita pre-zero dulu, kita buat 0 dulu gitu. Baru kita bisa meletakkan gula dengan berat yang sesuai kita mau gitu, dengan menggunakan spatula. Jadi disendokin, dimasukin di atas gelas arloji sedikit-sedikit. Kalau misalnya memang kita mau berat yang mungkin hanya 0,5 gram atau 5 gram saja. Beda dengan 15 gram itu mungkin bisa agak banyakan gitu. Kalau misalnya kita menghendaki beratnya itu cukup kecil, berarti kita nyendokinnya itu pelan-pelan sedikit-sedikit gitu supaya nanti nggak kelebihan. Jadi mending ditambah dikit-dikit, nanti kan kita bisa memperkirakan ini sedikitnya semana lagi ya supaya bisa mencapai 5 gram gitu. Mungkin baru 4,8, berarti kurang 0,2 lagi nih gitu. Jadi kita bisa memperkirakan seberapa yang harus ditambahkan ke gelas arloji tersebut, ke timbangan itu. Kemudian setelah kita bahas tentang bagian-bagiannya, kemudian kita tadi bahas tentang sifat-sifatnya. Nah, kita juga harus tahu perawatannya itu seperti apa. Ini hanya sebagian kecil dari tahapan perawatan neraca. Sebenarnya ada banyak lagi yang harus diperhatikan. Tapi nanti teman-teman mungkin bisa baca di beberapa modul ataupun video juga ada. Tapi di video ini sepertinya nggak ada seingat saya. Untuk video perawatan neraca hanya kalibrasi dan penggunaannya saja. Jadi salah satunya untuk perawatan neraca itu yang pertama harus dalam kondisi bersih agar dapat bekerja dengan baik. Jadi kita harus bersihin dulu sebelum kita memulai menggunakan neraca. Kita harus bersihkan dulu neracanya itu tadi dengan kuas maupun tisu. Itu termasuk ke dalam perawatan neraca. Gitu. Kemudian harus dicek setiap akan digunakan. Dicek dulu, kita lihat dulu nih angkanya dulu. Setiap mau gunakan kita cek dulu semua tombol-tombolnya itu kita cek dulu gitu. Terus kita kalau perlu kita kalibrasi dulu juga boleh. Kemudian bagian neraca harus dibersihkan menggunakan sikat halus atau kuas, kain atau tisu. Jadi tadi yang sudah saya bilang itu bisa dibersihkan dulu dengan kuas maupun tisu biasanya yang umum digunakan. Kemudian piringan di dalam neraca itu dapat diangkat agar pembersihan dapat dilakukan secara menyeluruh. Gitu. Nanti ini bisa dibaca lagi dengan referensi yang lain. Ini hanya sebagian kecil sebenarnya untuk tahapan perawatan neraca. Kemudian kalibrasi. Sebenarnya untuk bahas kalibrasi itu ada metodenya juga, dan saya tadi iseng cari jurnal, ada satu jurnal itu yang membahas tentang metode kalibrasi. Jadi ada metodenya. Kalau misalnya hanya untuk yang dengan anak timbangan itu kan untuk ngetes aja ini sudah terkalibrasi dengan baik atau belum gitu. Kalau metode kalibrasinya itu ada sendiri, ada beberapa. Nanti coba saya share ya ke teman-teman kalau misalnya perlu. Nanti ada jurnalnya, saya sudah download tadi. Nah, kalibrasi itu kalau misalnya kita ada ketidaksesuaian untuk menggunakan neraca atau timbangan. Misalnya beratnya kok berubah-ubah ya tiap kita menghitung gitu. Misal 3 kali ulangan kok berubah semua gitu, nggak tetap. Biasanya kalau kita ngetes nih untuk ini sudah terkalibrasi dengan baik atau belum, anak timbangan yang misalnya beratnya 15 gram, kita taruh di neraca, ternyata setelah 3 kali pengulangan itu masih sama beratnya, misalnya 15,01001 gitu. Itu dengan 3 kali pengulangan, kalau beratnya sama berarti itu sudah terkalibrasi dengan baik. Kalau misalnya beratnya berubah-ubah selama 3 kali pengulangan, itu berarti belum terkalibrasi dengan baik. Ada metodenya, kalibrasinya. Ya, nanti saya kasih jurnalnya, saya sudah cari tadi beberapa metode yang biasa digunakan untuk kalibrasi neraca analitik yang digital gitu. Kemudian untuk kalibrasi itu sendiri merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Gitu. Jadi
Di verif nih, makanya dilihat lagi nih, ini sudah terkalibrasi dengan baik belum ya, gitu. Itu makanya kita misalnya dengan anak timbangan tadi, gitu. Jadi untuk ngecek udah untuk verifnya nih, untuk proses verifnya nih, ini benar-benar sudah akurat belum? Itu tadi dengan menggunakan si anak timbangan tadi yang bermacam-macam beratnya tadi, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, sebentar saya mau lihat chat dulu. Hilang sinyal ini sinyal siapa ya? Bukan sinyal saya kan ya teman-teman? Kalau misalnya suara saya nggak kedengaran silahkan interupsi ya, nggak apa-apa. Takutnya saya sudah ngomong panjang lebar ternyata di teman-teman nggak jelas suaranya. Oke, kemudian kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tuh, ini memang ada metodenya yang tadi saya bilang, gitu. Ada metodenya, saya lupa namanya apa, ada beberapa macam, itu nanti ada. Kemudian fungsinya, jadi setelah melakukan kalibrasi, apa sih sebenarnya fungsi kalibrasi? Kenapa sih harus melakukan kalibrasi gitu? Fungsinya adalah untuk menjaga kendali mutu dengan memastikan kinerja dan akurasi dari alat ukur tersebut, sehingga instrumen yang digunakan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Jadi menjaga kendali mutu, menjaga mutunya tadi itu, mutu dari si neracanya tadi, memastikan akurat enggak sih si neraca ini gitu, sehingga si neraca ini bisa menghasilkan berat yang sesuai, berat yang akurat sesuai dengan tujuan tadi. Kita butuhnya beratnya berapa, akurat enggak? Kalau akurat berarti dia sudah terkalibrasi dengan baik alat ini, gitu ya. Oke, next kita nonton sekarang ya. Ini ada 2 video, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saya ini mungkin ya. Nah, saya besarkan dulu volumenya. Kemudian silakan nanti ini bisa ditonton dulu. Kemudian nanti saya bagi ke teman-teman. Oke. Ini kita akan menimbang garam dapur NaCl ya. Ini adalah ruang timbang dari laboratorium. Sebelum kalian menimbang, silakan kalian mengisi logbook dan lain-lainnya. Ini isi logbooknya dulu. Maka kita tulis di sini 3. Biasanya kalau di lab-lab gitu harus isi logbook, ada yang enggak. Nah, sekarang kita akan menulis waktu pemakaiannya mulai jam 9. Untuk tanda tangannya nanti setelah selesai. Yang pertama kita harus siapkan dulu yang akan kita timbang, yaitu garam dapur NaCl. Kemudian siapkan kaca arodinya. Dan jangan lupa kertas dan pulpen untuk menulis hasil timbangan kalian. Let's go. Nah, di sini sudah tersedia neraca analitik. Ini ada neraca analitik. Mereknya adalah Metroid Toledo. Kemudian di sini ada kuas, ada penjepit. Ini untuk menjepit kaca arodi ketika kalian memasukkannya ke neraca. Dan ini adalah sudip untuk menimbang sampel ke kaca arodi. Nah, sebelum kita nyalakan neracanya, kita pastikan dulu water pass-nya yang ada di belakang neraca. Nah, kalau ini ada di belakang ya, water pass-nya. Ada yang di depan. Apabila si mata ikannya tidak pas di tengah, kalian yang ada di belakang. Nah, itu untuk settingnya. Dan pastikan bahwa water pass-nya mata ikannya pas di tengah. Apabila sudah di tengah, kita
akan bersihkan dulu neracanya menggunakan kuas. Kita buka, kemudian kita bersihkan seperti ini. Oke, apabila sudah selesai, tutup lagi. Kita nyalakan. Kontaknya. Kemudian kita tekan on. Nah, pastikan ketika kalian sebelum menimbang bahwa angka yang tertera adalah 0,0000 gram. Oke, kalau sudah, kita akan mulai menimbang. Kita buka, kemudian kita masukkan kaca arrownya. Kita tutup lagi. Kita lihat pada layar tertera 24,9754 gram. Kita akan menulis di sini bobot kaca arloji kita akan menimbang sekitar 2 gram garam dapur NaCl. Berarti nanti kita akan menimbang hingga 26,9754. Kita akan mulai menimbang. Kita buka tutupnya. Masukkan kulitnya. Secara perlahan hingga 26,975. Oke, ya, kelebihan sedikit tidak apa-apa. Yang penting sekitar 26. Kita peroleh hasil penimbangannya, ya. Jangan lupa ini ditutup lagi. Hasil penimbangan bobot kaca arloji dengan garam dapur adalah 27,041. Kita tulis di sini. Bobot kaca arloji plus sampel adalah 27,0. Nah, nanti kita akan peroleh bobot sampel sama dengan bobot kaca arloji plus sampel kurangi bobot kaca arloji. Buat 7,0113 dikurangi 24,9755. Nanti kalian bisa menentukan. Yang tadi cara penggunaan bacaan. Jangan lupa ketika kalian sebelum meninggalkan ruangan ini, ya, pastikan
bahwa neraca analitik dalam kondisi mati. Jangan lupa tekan on off lagi. Sampai mati, kemudian jangan lupa. Demikian tadi video tutorial dari saya. Oke, satu lagi ya teman-teman, ini yang untuk kalibrasi. Untuk kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mustafitri. Pada tutorial kali ini, saya akan memperkenalkan bagaimana perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Nah, untuk alat yang digunakan pada kalibrasi neraca analitik ini yaitu pos tangan, kemudian higrometer, dan juga ada anak timbangan standar. Nah, anak timbang standar merupakan bahan yang digunakan untuk kalibrasi neraca analitik. Untuk parameter sendiri yaitu ada akurasi, presisi, dan juga linearitas. Nah, pada kalibrasi kali ini untuk parameter akurasi dan presisi kita menggunakan anak timbang dengan ukuran 50 gram dan juga 100 gram. Nah, untuk parameter linearitas kita menggunakan anak timbang 10 gram, 20 gram, sampai 200 gram. Dalam kalibrasi neraca, kita harus memperhatikan kondisi ruangan sekitar neraca analitik, yaitu dan kemudian kita juga harus memperhatikan water phase yang ada di neraca. Nah, titik dari water phase-nya ini harus berada di tengah dari lingkaran ini. Nah, apabila dia di luar dari ini, maka akan mempengaruhi hasil dari penimbangan neraca analitik. Kemudian saya akan menyontohkan bagaimana cara menimbang yang benar. Nah, untuk menimbang, kita akan menimbang pada bagian tengah. Nah, contoh yang salah adalah saat menimbang di bagian pinggir, seperti ini. Atau seperti ini. Untuk parameter yang pertama, kita akan melakukan kalibrasi dengan parameter akurasi dan presisi, yaitu menggunakan anak timbangan dengan berat 50 gram dan juga 100 gram, masing-masing sebanyak 10 kali tanpa menolkan dari neraca analitik. Itu pengulangannya lumayan banyak teman-teman, jadi bisa dilihat dalam kalibrasi memang harus dilakukan beberapa kali pengulangan. Di re-zero lagi, baru masukkan lagi anak timbangannya.
Kemudian untuk parameter linearitas kita akan menggunakan anak timbangan berukuran 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, dan juga 200 gram. Masing-masing anak timbang ditimbang sebanyak 3 kali dan ditentukan rata-ratanya. Nah, berdasarkan alat hygrometer, ditunjukkan bahwa suhu dari ruangan ini yaitu 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapannya yaitu 75%. Baiklah, sekian tutorial dari cara perawatan dan kalibrasi neraca analitik. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Saya akhiri. Oke. Nah, saya stop share. Nah, oke, teman-teman. Tadi sudah lihat videonya. Ada video perhitungan dengan neraca. Jadi dia tadi sampelnya adalah garam dapur atau NaCl, NaOH. Kemudian video yang kedua adalah tentang kalibrasi, ya kan? Tadi kalibrasi dan perawatan neraca. Jadi tadi sudah tahu anak timbangannya seperti apa. Kemudian memang harus dilakukan pengulangan tiap melakukan kalibrasi, gitu. Supaya benar-benar valid nih, sudah terkalibrasi dengan benar atau belum, sudah baik apa belum sih? Kalau belum, memang harus dikalibrasi dulu. Dengan apa? Ada beberapa metodenya, metode untuk kalibrasi, gitu. Nanti kita bahas di mungkin perkuliahan akan saya bahas sedikit di situ tentang metode kalibrasinya. Selain saya nanti share ke teman-teman jurnal yang tadi saya punya, tadi saya download itu. Nah, setelah video ini, jadi teman-teman akan membuat laporan praktikum seperti biasa. Tujuannya tadi ada 2, yang tadi saya sudah bilang, untuk mengetahui fungsinya, yang pertama, kemudian tujuan yang kedua adalah mengoperasikan neraca analitik digitalnya. Gitu. Jadi nanti untuk kesimpulannya nggak perlu sampai kalibrasi, sampai pengoperasiannya saja menggunakan sampel yang sama pada video yang pertama, gitu ya. Jadi dilihat dengan baik-baik, disimak dengan baik-baik tahapannya. Pertama dibersihkan dulu kah, atau colok dulu ke dengan aliran listrik kah, atau langsung ditimbang, atau ngecek water pass-nya dulu, gitu. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan yang di video yang pertama tadi, gitu. Itu untuk menjawab tujuan yang kedua. Kalau tujuan yang pertama itu kan juga sudah ada di PowerPoint. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan dengan referensi yang teman-teman dapatkan tentang fungsi atau kegunaan neraca analitik, gitu. Jadi nanti seperti biasa laporannya judulnya apa, namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian tujuan, dasar teori. Jadi dasar teorinya itu lagi-lagi harus membahas tentang apa sih neraca analitik, kegunaannya apa, kemudian boleh teman-teman masukkan bagian-bagiannya apa saja, kemudian satu lagi adalah pengoperasiannya bagaimana, gitu. Kalau teman-teman mau tambahkan kalibrasi juga nggak apa-apa di dasar teori, gitu. Itu sebagai tambahan, gitu. Itu nggak apa-apa ditaruh di dasar teori, karena kita nggak ada untuk bagian pembahasan, gitu. Jadi semua teori-teori atau semua yang menyangkut tentang materi ini semua ditaruh di dasar teori. Itulah isi dari dasar teori tadi. Gitu. Kemudian habis dasar teori, alat dan bahan. Alatnya tadi sebutkan apa saja? Ada neraca analitik digital. Kemudian tadi ada kuas, ya kan? Kemudian ada spatula
untuk ngambil si sampelnya tadi yang mau ditimbang. Tuh. Kemudian gelas arloji itu termasuk alat. Bahannya apa? Garam dapur tadi itu termasuk bahan karena itu yang mau ditimbang gitu. Kemudian cara kerja. Nanti cara kerjanya sesuai tahapan yang dijelaskan di video itu gitu. Dimulai dari apa dulu sih? Nanti pertama kan tadi dicek dulu water pass-nya gitu. Kalau misalnya water pass-nya sudah pas, mata ikannya di tengah-tengah, berarti nggak perlu di-set. Kalau misalnya belum di tengah-tengah, harus di-set. Setnya bagian mana? Biasanya di bawah, di kaki dari si neraca itu tadi gitu. Kemudian tahapannya apalagi itu disesuaikan dengan video yang pertama. Gitu ya. Itu cara kerjanya. Kemudian hasil praktikumnya adalah teman-teman gambar neracanya. Boleh digambar, boleh foto dari internet, terus seperti biasa print, potong kecil, tempel, kemudian sebutkan sebutkan bagian-bagiannya tadi. Piringan timbangan, kasih panah, namanya piringan timbangan. Fungsinya apa? Taruh di situ. Itu untuk hasil pengamatan. Gitu. Dan kalau mau ditambahkan hasil perhitungan yang di video tadi juga boleh gitu untuk melengkapi hasil pengamatan. Jadi kan tadi di video yang pertama itu menghitung berat dari si sampelnya. Tapi itu memang tidak di re-zero dulu kan si gelas arlojinya. Jadi gelas arlojinya itu ditimbang dulu, nanti kemudian akan dikurangkan dengan hasil gelas arloji ditambah sampel. Itu bisa. Jadi teman-teman hitung di situ itu bisa. Jadi hasil pengamatannya berupa bagian-bagian dari neraca analitik, kemudian penghitungan dari berat garam dapur itu berapa diperoleh setelah dikurangkan. Tadi kan ada pengurangannya tadi ya. Nah, itu hasilnya itu boleh nanti ditambahkan di hasil pengamatan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan, kalau tujuannya 2, berarti kesimpulannya 2. Yang pertama, berarti dari praktikum di atas dapat disimpulkan bahwa titik 2, 1, neraca analitik digital berfungsi untuk titik-titik-titik gitu. Kemudian 2, pengoperasian neraca analitik terdiri atas beberapa tahapan. Titik 2, sebutkan tahapannya. Singkat aja tahapannya nggak apa-apa, gitu ya. Terus bagian terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka, lihat di dasar teori teman-teman, menggunakan referensi dari mana sih? Gitu. Lagi-lagi jangan pakai blog atau WordPress atau Blogspot, itu jangan. Gitu. Pakai buku SMA juga jangan ya teman-teman. Jadi pakainya modul boleh, jurnal boleh, buku yang teman-teman misalnya punya di rumah ataupun mungkin di tempat kerja Bu Dewi atau Bu Tiwi ada buku tentang neraca, itu boleh digunakan, itu bebas itu, asal jangan blog, asal jangan tulisan yang iya seperti blog ya, ataupun buku sekolah SMA, SMP itu jangan digunakan karena kita tingkatannya berbeda, otomatis kedalaman ilmunya pun berbeda untuk bahas materinya, gitu ya. Jadi silahkan sumbernya disesuaikan dengan dasar teori tadi. Kalau dasar teorinya pakai 2 sumber, berarti daftar pustakanya harus 2. Gitu. Kalau 3, berarti daftar pustakanya harus 3. Gitu ya, disesuaikan dengan isi dasar teori. Setelah itu baru nanti tanggal, kemudian nama teman-teman sebagai praktikan, kemudian nama saya sebagai pengampu di materi ini. Kemudian kumpulkan seperti biasa, lewat WhatsApp boleh. Kalau ILK lewat WhatsApp aja ya, hanya 7 orang. Gitu ya teman-teman. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait praktikum hari ini? Terakhir pengumpulan kapan, Bu? Seminggu setelah hari ini, berarti ini hari Kamis, berarti Kamis depan. Teman-teman boleh mengumpulkan laporannya. Gitu ya. Saya tunggu, nanti konfirmasi namanya siapa gitu kan. Kelas apa, ingin mengumpulkan materi apa atau praktikum apa gitu. Jangan salah dosen ya teman-teman, karena memang tiap praktikum kan materinya beda-beda dibagi. Takutnya salah dosen, nanti dosennya bingung, nanti Bu Anissa bingung, kemarin sempat bingung, Bu Mita juga gitu. Ini tentang biokimia loh, kok ke saya ngirim ya gitu, padahal itu tentang yang senyawa organik gitu.
Jadi dilihat lagi nomornya sudah benar belum? Itu nomor saya atau nomor Ibu Mita atau nomor Ibu Anissa gitu. Jadi nanti jangan salah kirim laporannya, gitu ya. Nanti seperti biasa, insya Allah saya bikinin catatan lagi seperti yang kemarin topik pertama kan sudah ya catatannya. Itu yang khusus saya. Kalau dosen lain saya nggak tahu sistemnya bagaimana gitu untuk Bu Anissa ataupun Bu Mita. Kalau saya memang saya usahakan memang selalu ada catatan untuk teman-teman supaya bisa review nih. Oh, ternyata saya bagiannya yang dasar teorinya yang kurang. Oh, ternyata alat bahan saya kurang, belum tepat, belum sesuai dengan yang sudah diberikan di PowerPoint atau di video pembelajaran gitu. Nanti kan bisa tahu, oh ternyata saya salah ambil daftar pustaka nih, ternyata dari buku SMA atau dari blog gitu. Itu kan nanti saya kasih catatan. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan selain Mbak Sofia tadi? Ada? Cukupkah? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi juga sedang kerja ya jam segini. Oke, semangat ya ibu-ibu semuanya untuk tetap kuliah sambil kerja. Insya Allah bermanfaat ya ibu-ibu semua. Oke, teman-teman, karena amin ya rabbal alamin. Karena dirasa cukup dari teman-teman juga sudah, saya rasa sudah cukup jelas. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan silahkan WhatsApp saya, feel free untuk WhatsApp saya tanya terkait praktikum boleh, gitu. Terkait teori yang kemarin disampaikan juga boleh. Terkait yang biokimia K3 yang kemarin saya ampu juga boleh, silahkan. Feel free untuk WhatsApp saya, gitu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di praktikum siang hari ini, instrumen laboratorium kesehatan. Semoga bisa mengerjakan laporan dengan baik ya teman-teman. Jadi nilainya bisa meningkat dari dibanding yang kemarin laporan pertama. Semangat, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi siang hari ini. Semoga, sekali lagi, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Nanti saya share ya ke Mbak Eci ya videonya seperti biasa dan juga PowerPoint-nya. Oke. Jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Bu, makasih.